Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Dato' Nugroho. Perkenalkan, saya Misbahul Ihsan. Saya di sini akan menjawab soal UAS. Izin untuk share screen. Ya, eh, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan kajian mengenai business intelligence pada perusahaan manufaktur plastik yang memproduksi cup minuman. Topik ini dipilih karena perkembangan industri minuman saat ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Perubahan perilaku konsumen yang mulai memanfaatkan platform digital menyebabkan perusahaan harus mampu mengelola data bisnis yang semakin besar. Melalui penerapan bisnis intelligence, perusahaan dapat mengubah data transaksi menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan, khususnya dalam aspek pemasaran, produksi, pendapatan, dan distribusi. Industri cup minuman saat ini berkembang karena adanya perubahan gaya hidup masyarakat dan meningkatnya bisnis minuman seperti coffee shop dan UMKM minuman. Namun, perkembangan tersebut juga memberikan tantangan bagi perusahaan karena jumlah data yang dihasilkan semakin besar. Data tersebut berasal dari transaksi penjualan, pelanggan, produksi hingga pengirim. Permasalahan utama perusahaan bukan hanya bagaimana menyimpan data, tapi bagaimana mengolah data tersebut menjadi informasi yang dapat membantu manajemen mengambil keputusan secara tepat. Dalam hal ini, business intelligence berperan untuk mengubah data mentah menjadi informasi dan pengetahuan yang memiliki nilai bagi perusahaan. Perusahaan plastik manufaktur menghadapi beberapa masalah umum. Pertama, jumlah transaksi yang terus meningkat menyebabkan data bisnis menjadi semakin kompleks. Kedua, data berasal dari berbagai sumber marketplace, sistem produksi, pelanggan, dan distribusi, sehingga sulit dianalisis apabila tidak terintegrasi. Ketiga, perusahaan membutuhkan informasi yang akurat untuk menentukan strategi bisnis. Tanpa sistem business intelligence, perusahaan akan kesulitan mengetahui produk mana yang memiliki permintaan tinggi, pelanggan yang paling potensial, serta strategi distribusi yang paling efektif. Langkah pertama dalam penerapan bisnis intelligence adalah melakukan integrasi data. Pada perusahaan cup minuman, data dapat berasal dari berbagai sumber seperti transaksi penjualan, platform digital, data pelanggan, produksi, persediaan bahan baku, hingga pengiriman. Data tersebut kemudian diproses menggunakan metode ETL, yaitu extract, transform, dan load. Ekstrak berarti mengambil data dari berbagai sumber. Transform berarti membersihkan dan menyesuaikan format data agar dapat digunakan. Load berarti memasukkan data ke dalam sistem penyimpanan seperti data warehouse. Dengan proses ini, perusahaan memiliki data yang lebih akurat dan siap untuk dianalisis. Setelah data dikumpulkan dan diproses, perusahaan membutuhkan tempat penyimpanan yang mampu mengolah data dalam jumlah besar. Data warehouse berfungsi sebagai pusat penyimpanan data historis perusahaan. Melalui data warehouse, perusahaan dapat melihat perkembangan bisnis dari waktu ke waktu, seperti tren penjualan, perubahan permintaan produk, dan perkembangan pelanggan. Keuntungan utama data warehouse adalah membantu perusahaan dalam mengambil keputusan berdasarkan fakta, bukan hanya berdasarkan perkiraan. Business intelligence dapat menghasilkan dashboard laporan tahunan yang memberikan gambaran umum kondisi perusahaan. Dalam dashboard tersebut, manajemen dapat melihat berbagai indikator seperti jumlah produksi, total penjualan, pertumbuhan pendapatan, jumlah pelanggan, serta perbandingan antara target dan realisasi. Dengan visualisasi tersebut, perusahaan dapat dengan mudah mengevaluasi kinerja tahunan dan menentukan strategi berikutnya. Misalnya, jika terjadi permintaan produk pada periode tertentu, perusahaan dapat menyesuaikan kapasitas produksi agar mampu memenuhi kebutuhan pasar. Selain melihat kinerja perusahaan secara umum, business intelligence juga dapat digunakan untuk menganalisis kinerja setiap produk. Perusahaan cup minuman biasanya memiliki berbagai jenis minuman berdasarkan ukuran, desain, dan kebutuhan pelanggan. Melalui business intelligence, perusahaan dapat mengetahui produk dengan penjualan tertinggi, tingkat keuntungan, biaya produksi, serta produk yang kurang diminati. Informasi tersebut membantu perusahaan dalam rangka menentukan produk mana yang harus dikembangkan dan produk mana yang perlu dilakukan evaluasi. Laporan pendapatan dan penjualan merupakan informasi penting bagi manajemen. Dengan business intelligence, perusahaan dapat melihat tren penjualan dari waktu ke waktu, membandingkan pendapatan antar periode, mengetahui kontribusi setiap produk, dan melakukan prediksi penjualan di masa depan. Sebagai contoh,
Apabila data menunjukkan bahwa penjualan melalui marketplace meningkat, perusahaan dapat memperkuat strategi pemasaran digital. Sebaliknya, jika terjadi penurunan penjualan pada wilayah tertentu, perusahaan dapat melakukan evaluasi terhadap harga, promosi, atau distribusi. Business intelligence juga dapat membantu perusahaan memahami karakteristik pelanggan. Pelanggan dapat dikelompokkan berdasarkan jenis usaha, lokasi, jumlah pembelian, dan frekuensi pemesanan. Contohnya, pelanggan UMKM membutuhkan harga ekonomis dengan jumlah pembelian kecil namun rutin. Sedangkan pada pelanggan franchise membutuhkan kapasitas produk besar dan kerjasama jangka panjang. Dengan segmentasi pelanggan, perusahaan dapat membuat strategi pemasaran yang lebih tepat sesuai kebutuhan masing-masing kelompok pelanggan. Selain produksi dan penjualan, distribusi juga menjadi faktor penting dalam bisnis manufaktur. Bisnis intelligence dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas layanan pengiriman. Analisis dapat dilakukan berdasarkan waktu pengiriman, biaya distribusi, jumlah keterlambatan, dan tingkat kerusakan produk. Dari hasil analisis tersebut, perusahaan dapat memilih mode pengiriman yang memberikan keseimbangan antara biaya dan kualitas pelayanan. Hal ini penting karena ketepatan pengiriman dapat memengaruhi kepuasan pelanggan. Data yang telah dianalisis melalui business intelligence dapat digunakan untuk mendukung keputusan strategi perusahaan. Dalam bidang produksi, perusahaan dapat menentukan jumlah produksi berdasarkan permintaan pasar. Dalam bidang pemasaran, perusahaan dapat menentukan target pelanggan dan strategi promosi. Dalam bidang distribusi, perusahaan dapat memilih metode yang lebih efisien. Sedangkan dalam pengembangan produk, perusahaan dapat menentukan produk yang memiliki peluang pasar lebih besar. Kesimpulan dari kajian ini adalah bahwa bisnis intelligence memiliki peran yang sangat penting dalam membantu perusahaan plastik manufaktur menghadapi perkembangan bisnis digital. Melalui integrasi data, data warehouse, analisis data, dan dashboard visualisasi, perusahaan dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai kondisi bisnis. Business intelligence tidak hanya berfungsi sebagai alat teknologi, tetapi menjadi sistem pendukung keputusan bagi manajemen. Dengan penerapan business intelligence yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, memahami kebutuhan pelanggan, mengoptimalkan strategi pemasaran, dan mempertahankan daya saing industri cup minuman. Demikian presentasi dari saya, Bapak. Mohon izin koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.